Halo, Halo kedengeran? Mas Amron, Halo, selamat malam halo. Mas. Selamat malam Pak Indra. Terima kasih banyak udah mau bergabung dengan menjadi guest speaker di channel Mark Insight malam hari ini. Really Mhm. appreciate your time Mas. Ini semua di dunia during pandemic ini kita bisa dengan dunia digital kita bisa bertemu dengan banyak teman. Saya bisa bertemu dengan Mas Amron virtually gitu ya. Dan Iya. saya lihat bisnis Mas Amron ini sangat 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 menarik nih Mas HMNS ya. Mungkin Yap. supaya saya juga nggak banyak makan waktu Mas Amron juga dan teman-teman, mungkin Mas Amron boleh share sedikit background dari Mas Amron itu seperti apa dan kenapa dulu bisa kepikiran punya ide bisnis HMNS dan perfume gitu Mas. Oke. Jadi dari background aku dulu kali ya. Eh, jadi sebenarnya kalau ngomongin background pasti pada shock nih, nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya sama parfum. Jadi kalau boleh ngasih tahu di Humans itu kita ada tiga co-founder. Hmm. Aku, terus ada satu namanya Rizky, satu lagi namanya Karina. Eh, aku sendiri tuh jurusannya teknik fisika ITB dulu. Oh, ITB, oke. Terus Rizky teknik geologi ITB. Terus Karin teknik geofisika ITB. So, Wih, geologi, teknik orang-orang fisika, fisika dan geofisika. geologi. Oke, oke. Dan somehow kita jalan parfum gitu ya. Hmm. Jadi dulu itu aku sama Rizky tuh ngekos di satu kosan lah dulu di Bandung. Ada di dekat kebun binatang kalau ada teman-teman dari ITB yang tahu. Terus Hmm. kan kita dulu anak kosan ya, yang gak ada duit lah gitu ya. Hmm. Apa namanya dulu apa-apa dulu kalau makan pun makan pagi sama makan siang disatuin biar hemat. Iya, iya, iya. Makan malam kalau yang gak ada duit tidur aja nggak usah makan ya. Iya. Saya juga jadi anak kos-kosan jadi dulu, kita Mas, merantau. Jadi saya ngerti, ngerti betul. iya, jadi Hmm. apa namanya bisa relate lah ya. Nah, demikian juga dengan semua hal kepentingan lain ya, apalagi yang nggak terlalu primer, misalnya apa namanya personal care segala macam, kita pasti selalu nyoba yang ini mungkin gitu, apa namanya semurah mungkin gimana pun caranya. Hmm. Salah satunya tuh we stumbled upon perfume. Jadi dulu tuh kita ya yang bisa kita pakai apa sih, Axe gitu. Jadi kalau dulu beli Hmm. Rizky beli Axe itu berarti punya aku dan punya Rizky. Kalau aku beli Axe itu punya aku dan Rizky juga. Dan tapi kan kita bosan kan tuh, kan itu aja bang, dan semua anak-anak Hmm. kosan itu juga yang dipakai gitu kan. Dan itu dari SMA, bahkan mungkin dari SMP. Nah sama kita bosan terus kayak nyari sesuatu yang baru. Terus akhirnya kita mulai kenalan sama brand-brand apa namanya, desainer brand perfume yang Hmm. misalnya Montblanc atau apa namanya Hugo Boss segala macam. Hmm. Tapi kan harganya tinggi banget loh. Jadi maksudnya dulu aksi itu 30.000, terus Iya. kalau Montblanc Hugo Boss ya 1-2 juta gitu kan. Nggak sanggup dong kita. Tapi setelah kita belajar-belajar nanya-nanya, ternyata kita bisa dapatin itu dengan murah, uang yang sama gitu. Hmm. Jadi kalau pada tahu parfum-parfum refill pinggir jalan, kan kita bisa pesan wangi yang sama persis kan. Terus kayak Hmm. kita penasaran, kenapa sih bisa wanginya sama persis, terus performanya sama persis, tapi harganya bisa jomplang banget jauh di bawah. There must be something gitu kan. We kept that question. Jadi kita penasaran, tapi kayak we didn't have much time untuk explore itu lebih lanjut. Ya akhirnya apa namanya ya udah sit on that. Uh, aku tamat, sempat riset ke Jepang, kerja di multinational company. Nah, Rizky itu sempat berkutik di apa namanya industri kreatif. Dulu kalau tahu ada Nah Project sepatu, apa Hmm. apa up and coming brand sepatu. Dan dia ngembangin itu, habis itu dia keluar. Ternyata dia masih penasaran tuh sama pertanyaan itu, kenapa parfum itu bisa murah yang apa namanya yang desainer brand. Terus kenapa industri parfum itu jomplang banget gapnya. Di bawah kita ada punya Axe 30-an ribu, terus di atas kita punya Hugo Boss segala macam yang juta, bisa sampai puluhan juta kali. Nah, dia akhirnya belajar, terus akhirnya coba-coba, terus dia nemu kalau ternyata tuh bahkan parfum yang harga jutaan juga bisa dijual ratusan ribu sebenarnya. Ternyata bisa, setelah dia nilik-nilik apa namanya di supply chain-nya, ternyata bisa. Terus akhirnya dia coba-coba jualan kecilan. Nah di saat itu
aku lagi di satu perusahaan multinational company ya, bisnisnya di Italia. Terus Hmm. aku di apa namanya tempat mau diassign ke ke Eropa Hmm. jadi research research engineer, ya masih sesuai lah sama jalannya ya, Oh, di anak apa multinational engineering. company-nya ini juga berhubungan dengan parfum juga ya, Mas? Oh enggak, itu Oh, lebih enggak. ke electrical, Oh, electrical sih. electrical. Oke, oke. So aku di situ mau diassign ke Eropa, udah dia atur tuh semua visa kerja segala macam. Tapi aku masih bertanya, apakah aku pengen seumur hidupku ngerjain ini gitu di lab, desain, terus melakukan simulasi segala macam. Hmm. Dan aku nggak yakin, soalnya kalau aku langsung pergi ke Eropa, at least I gotta be there for 2 more years gitu. Aku harus di sana minimal 2 tahun. Dan Hmm. aku harus di lab minimal 2 tahun. Dan aku nggak apa namanya belum pede kalau itu jalan hidup yang mau aku mau gitu kan. Hmm. Terus aku akhirnya catch up sama Rizky, coba diskusi segala macam. Nah, dia akhirnya diskusi tentang apa namanya bisnis yang baru dijalanin dia, yang baru banget, masih kecil banget. Terus aku merasa ini tuh punya potensi yang sangat gede dan I can actually help him gitu loh, dari sisi kan dia memang dari industri kreatif, sedangkan aku udah punya pengalaman dari sisi korporasi, so we can actually join hands. Terus ya begitu deh, sekarang thankfully kita udah bisa, dibandingkan aku masuk itu kita udah 100 kali besar secara secara apa namanya revenue each month. Terus timnya juga kita udah 10 kali apa 5 kali besar lah dari ini, dari awal aku masuk. Ya begitu, Ya, ini seperti salah itu paling satu besar. yang aku posting di sini kan salah satu journey dari HMNS, Mas. Aku suka nih melihat. Hmm. Jadi sebenarnya ya ide-ide bisnis apa Mas Amron ini dari teman-teman itu dari hal yang sepele yang mungkin dulu teman-teman pernah merasakan susahnya. Nah, ini kata-katanya kan menarik kan. Jadi 3 juta untuk 100 million 100 milli perfume itu kayak satu spray aja kayak seharga nasi goreng. Iya. Yang Itu satu kayak sprot aja ridiculous banget langsung kan ya. kayak sekali makan satu porsi gitu kan. Padahal mau makan itu Iya. dulu zaman dulu susah gitu ya. Mm-mm. Wah, uh, it's ini Mas, congrats akhirnya dapat tercapai ya ini. Jadi kalau mungkin boleh share Mas Amron. Mm-mm. Jadi setelah ini sebenarnya HMNS ini dimulainya udah mulai sejak tahun berapa sih Mas? Terus awal mulanya itu apakah dari 3 orang ini? Terus sekarang itu sudah seberapa besar ya timnya Mas? Oke, jadi sebenarnya Rizky tuh udah mulai jualan kecil-kecilan tuh di bulan 9 kali ya. Bulan 9 tahun lalu, 2019. Oh So, baru which ya, oke. is kita baru setahun lah. Kita baru bulan Wow, lalu oke ini oke. ulang tahun. Terus kita jual di bulan 9, aku join di bulan 11. Aku join di bulan Hmm. 11. Nah, waktu bulan 9 itu kita cuma ada 3 orang. 3 orang. Sekarang kita udah ada 14 orang. Jadi Wow, awalnya itu oke. memang kita yang ngerjain semuanya, yang mulai dari cari vendor, kita yang packing, kita yang print alamat segala macem. Terus sekarang kan apa syukurnya kita udah bisa rekrut orang, udah bisa apa namanya dapat beberapa tim yang untuk ngerjain hal yang lebih hands on gitu. Kalau kita bertiga, aku Rizky sama kalian sekarang lebih fokus ke develop bisnisnya. Nah, Hmm. entah dari sisi marketing, dari sisi operation sama product development-nya. Itu sih kondisinya sekarang. Dulu kalau awal-awal jualan itu gayanya itu memang gaya yang kayak konvensional gitu atau langsung online Mas? Atau langsung memang platform apa yang kepikiran pada waktu awal bikin? Apakah memang dari awal sudah lewat Instagram atau memang jualan masih manual dulu secara konvensional? Oh, definisi konvensional berarti nawarin ke orang-orang secara langsung Iya, gitu kali ya. nawarin orang-orang mungkin direct door to door atau mungkin buka toko gitu. We actually did, tapi kita nggak apa namanya nggak fokus ke sana sebenarnya. Dari awal kita Hmm. memang udah pengen build sesuatu yang bisa dijual online, mulai dari sisi Hmm. brandingnya, marketingnya, sama apa namanya operationnya. Hmm. Karena gini, kalau kita harus jualan offline, itu investmentnya gede banget. Hmm. Misalnya nih, kita harus ada toko dong. Toko itu, Hmm. at least kita harus bayar down payment sebulan apa rent. Dan kalau Hmm. kita mau jualan beneran, kita harus di daerah-daerah yang mau komersil. It's not cheap tuh. Hmm. Itu satu. Yang kedua, kita harus sediain lumayan banyak apa namanya SKU sama stok.
Iya. kita harus komit di situ. Padahal kita belum tahu itu laku atau nggak laku kan Belum tahu tahu sebenarnya. kok nggak laku. Ha, ha. Ya, jadi sebenarnya yang paling aman tuh secara rasional itu yang harus jualan online karena eh kita harus punya toko. Terus biasanya kalau online ini kita bisa bikin sistem apa namanya itu pre-order. Jadi kita nggak harus komit di depan. Jadi kita bakal produksi sesuai yang di pre-order untuk apa namanya biar nggak ada sama sekali duit di depan apa mungkin nggak sama sekali juga tapi kita nggak harus komit di depan duit Iya, gede iya. banget untuk sesuatu yang kita belum tentu tahu orang-orang bakal suka gitu. Oh, ini bakal laku atau enggak. Jadi memang dari awal itu kita udah fokus banget untuk build apa namanya platformnya dan melalui online. Nah, gimana caranya? Memang kita harus mempelajari ininya sih marketnya, Mas. Uh, Hmm. kan kalau mungkin ya ada pada baca buku yang Malcolm Gladwell kali, yang apa namanya tipping point. Jadi kan secara garis besar tuh market itu ada dua, early Hmm. adopters sama late majority kan ya. Nah, early apa secara behaviornya mereka mereka apa kedua kelompok itu sangat berbeda. Hmm. Early apa late majority memang kayak kita biasa yang harus diyakinkan, yang harus coba langsung, harus Hmm. harus lihat secara nilai keekonomiannya baru mau coba beli sesuatu. Tapi kan kalau yang orang yang early adopters, mereka tuh Hmm. lebih lebih penasaran. Mereka tuh mau apa namanya mau invest, mau pasang duit di depan, take risk for something that they think would enhance their inilah experience gitu kan. Hmm. Nah, jadi kita mempelajari itu dalam-dalam dan kita cari tahu gimana kita nge-grab perhatian dari si early adopters ini. Hmm. Dan kan begitu banyak platform nih. Platform dulu ada Facebook, terus Hmm. ada Twitter, ada Instagram. Nah, kita pelajari juga kalau kita mau dapetin early adopters kita mau lewat mana dulu nih? Lewat IG kah? Langsung ke IG kah? Atau lewat Twitter dulu kah? Atau lewat Facebook dulu kah? Nah, gitu. Nah, begitu kita udah dapat apa approach-nya bagaimana yang benar, akhirnya kita menemukan orang-orang yang early adopters yang bakal mau beli apa perfume kita, apa mereka belum percaya juga itu bakal enak atau enggak. Hmm. Begitu sih. Jadi, Mas Amran, nah jadi kalau dari sini, boleh, kok sorry aku potong, boleh tahu, jadi kalau yang dari pembelajaran Mas Amron ini, yang apa sih yang menjadi ciri khas dari early adopters ini? Kan memang kayak Mas tadi, mungkin mereka ada orang early adopters, mungkin mereka ada kayak willingness untuk ini ya, mau mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi maksud saya kan, memang ini kan kayak tadi market yang besarnya itu kan sebenarnya lebih kayak kayak tadi Mas Amron bilang bahwa harus diyakinkan tipe orang-orang yang model juga kan hmm, harus mencoba, harus tes, benar-benar kalau nggak ngapain ah aku beli kayak kucing dalam karung gitu kan, harus iya. benar-benar. Ini kalau early adopters ini yang Mas Amron pelajarin, jadi apa ya Mas ciri khasnya itu ya, yang akhirnya bisa mengena gitu? uh, they like stories. Mereka sangat suka dengan cerita. Mereka Stories ya, sangat oke. suka, iya, mereka sangat suka ketika mereka tuh berada dalam suatu suatu misi. Jadi Hmm. memang sebelum kita meyakinkan mereka untuk beli produk kita, kayak kita harus sudah punya karakter dulu. Kita udah punya misi dan udah punya story. Hmm. Nah, kalau kita bisa mengkomunikasikan itu dengan benar, bakal ada mungkin nggak semua, tapi pasti ada early adopters yang bakal tertarik dan willingly support us gitu dan kita bisa bertumbuh bareng mereka dan itu yang kita alami selama ini. Jadi kita harus punya karakter, terus punya story dan kita punya apa menawarkan journey ke mereka. Nah, Hmm. ketika mereka udah yakin tuh mereka adalah satu bagian dari journey, satu bagian dari cerita, mereka bakal dengan senang hati. Gitu. Bahkan bukan cuma jualan, bukan cuma beli barang kita, mereka tuh bakal senang untuk mempromot kita ke orang-orang di sekitarnya, terus apa namanya mengasih feedback-feedback yang benar-benar konstruktif ke kita. Hmm. Dan jadi tuh kayak mereka tuh kalau kita bisa ambil hati mereka, mereka tuh benar jadi resource yang paling gede yang bisa diharapkan suatu company, suatu brand. Hmm. Gitu Interesting, sih yang interesting. kita pelajari. Nah, Sebenarnya saya juga sudah sempat kepikiran sih Mas. Tapi ini aku kepikiran hmm, ini memang di hal yang berbeda dengan di dunia di pekerjaan saya gitu ya. Di hmm, lebih ke investment. Memang saya juga perhatikan bahwa dunia itu di saat ini relevansinya ini agak menyimpang sedikit. Tapi biar mungkin Mas Amron juga biar ada gambaran, siapa tahu suatu saat kan Mas Amron juga mau tertarik untuk belajar investasi gitu kan. Di dunia hmm, hmm, investasi itu juga saya pelajarin
relevansinya itu nowadays itu getting more and more about story memang. Jadi orang itu Hmm, lebih suka dengan story. Makanya kadang kenapa kalau banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memang yang difokuskan itu kayaknya use case-nya kan Mas ya. Use case-nya itu hmm, relevan apa enggak dengan anak-anak milenial, dengan generation Z gitu kan. Nah, jadi itu hmm. jadinya orang itu udah nggak kayaknya udah nggak ngeliatin numbers lagi, nggak begitu ngeliatin ini lagi, Hmm, tapi use case-nya pokoknya secara relevan orang suka. Jadi itu kayak tadi yep. saya lihatnya hampir relevansinya relate juga ke bisnis Mas Amron tadi ya. Jadi intinya mereka itu kayak kita gandeng sebagai family gitu ya ibaratnya. Yes, benar. They're part of us. Oke, mungkin kalau investment kayak Tesla kali ya, yang apa namanya Iya, iya. valuation itu bisa berapa kali Toyota, padahal sebenarnya penjualan tuh nggak ada seberapanya Benar. Toyota kali, nggak ada Iya, 1/10 kali. makanya. Tapi nggak dari valuation kan. Tapi kan itu orang-orang tuh dibawa menjadi satu cerita kalau this is the future gitu kan, green Benar. energy, full self driving and everything. Jadi kayak anak-anak muda tuh senang banget melihat yang begitu-begitu kan, dan mereka merasa mereka tuh bagian dari satu misi yang mulia. Hmm. So Tesla kalau bisa deliver itu, ya they're gonna be the biggest company on earth gitu kan. Tapi memang itu poinnya. Hmm. Mereka harus bisa deliver cerita apa, deliver misi dan journey itu. Itu juga yang menjadi PR kita. Hmm. Hmm. Mas Amron mungkin boleh tadi kan berarti sekarang timnya ada sekitar 15 orang ya Mas Amron ya? Yes. Mm-mm. Wah, oke. Nah, mungkin boleh di-share sedikit, Mas Amron, kalau dari tim itu yang lebih utama itu timnya itu lebih ke technical operation, marketing, atau lebih ke R&D ya? Kalau di tempat Mas Amron itu. Ah, Fungsi yang lebih hmm. diutamakan, diunggulkan itu lebih kemana, Mas? Lebih ke marketing kah, atau lebih ke R&D produk? Kalau sebenarnya mungkin kalau lihat dari luar tuh orang-orang pasti melihatnya tuh yang paling keren tuh dari marketing kali ya, kayak apa, marketing and branding dari sisi campaign. Cuma kalau dari kita bertiga, kan aku lebih ke apa namanya fokus di scale up bisnis sama operation. Terus ada Hmm. Karin di apa product development, Rizky ada memang di branding marketing fokusnya. Nah, tapi kalau dari sisi internal ini tuh kita nggak boleh milih, sama sekali nggak boleh milih, karena kamu boleh punya aktivitas campaign yang bagus banget Hmm. atau bahkan apa bikin cerita yang keren banget. If you don't actually deliver the product, orang tahu ya, ya udah awalnya hype, senang, terus ketika beli terus mereka merasa underwhelmed, dia nggak bakal mau beli, bahkan mereka bakal benci banget sama brand ini karena mereka udah invest waktu, effort segala macam, bahkan mereka take risk, tapi ternyata nggak deliver produknya gitu. Jadi Hmm. product development harus kayak gitu. Jadi product development dan itu kan untuk deliver produk, berarti si product development harus memang bisa bikin scent yang beneran disukai orang. Terus operation memang harus bisa deliver Hmm. Hmm. deliver itu produk ke tangan customer, entah gimana pun kita sourcingnya, procurementnya, productionnya, supply chainnya, supaya si customer kita itu benar-benar bisa menerima ini. Jadi uh, dan satu hal yang unik juga dari humans tuh kan sekarang kita udah nggak bisa dibilang kecil banget lagi ya, kita udah Hmm. makin gede. Ya yang aku cerita tadi dari tahun lalu bulan 11 aku masuk ke sekarang ke bulan ini kita udah 100 kali lebih gede sebenarnya Wow. secara Wow. volume penjualan kan. Hmm. Uh, jadi kita harus bertransformasi di sisi operation. Kita nggak bisa lagi cuma beli 100-200 pieces lagi. Sekarang itu harus dari ribuan. Dengan PR, kita ini belum gede-gede banget, belum segede Wardah atau brand-brand Hmm. parfum Hugo Boss segala macam yang bisa fully masuk ke apa namanya high output manufacturing semua produk. Ini kita Hmm. ada kan kita sangat senang bereksperimen, kita kasih customer terus kita lihat namanya dari customer bangga. Kalau nggak suka kita cut karena kita ngapain jualan sesuatu yang orang nggak suka kan. Jadi di awal itu kita Hmm. ada tantangan gimana caranya kan kalau masuk ke high output manufacturing kita harus komit ya 1.000 10.000 gitu Hmm. nggak bisa ini Hmm. minta-minta 100 200. Nah jadi gimana caranya kita bisa tetap menguji coba produk kita tanpa harus apa namanya invest gede di depan, tapi uh, ada beberapa produk yang harus memang udah masuk ke high output manufacturing. Jadi kayak Hmm. kadang kita harus switch gear. Kita Hmm. apa jualan yang dikit-dikit, kita jualan yang banyak-banyak. Dan itu customer nggak apa namanya
customer tuh nggak perlu tahu apa yang terjadi kan. Tapi kita yang di belakang yang repot banget sebenarnya. Gimana kita coba dulu dikit-dikit, terus ketika udah pede nih, customer bakal suka, baru kita naikin productionnya. Itu kan sesuatu yang terjadi di belakang. Tapi kalau kita nggak lakukan itu dengan benar, apapun cerita yang dibawa oleh si marketing, nggak bakal ada gunanya, karena produk nggak bakal ke-deliver ke tangan customer. Jadi semuanya saling komplimen lah ya, saling melengkapi. Iya, beneran harus saling Tapi saling Mas, bekerja sama, nggak bisa di. kalau dari sisi marketing Mas nggak, kayaknya lebih apa nggak lewat e-commerce ya Mas? Ada consideration Uh, nggak Mas? Apa perlu lewat e-commerce atau nggak perlu? Kalau kayak gini nih gimana considerationnya Mas? e-commerce maksudnya, kan e-commerce tempat jualan kan? Kalau kita jualannya Maksudnya kayak mostly masih lewat Tokopedia atau lewat apa marketplace maksud saya, sorry. hmm, kalau jualannya sih kita masih fokus di dua itu sih, di Tokopedia sama Shopee. Oke, Nah, tetap memakai itu ya. karena memang Nah, saya nah, karena memang soalnya apa soalnya customer memang lebih lebih senang kan ya, nggak terlalu oke. ribet segala macam dan yakin juga. Oke. Soalnya kalau aku mau tanya Mas, ini kan mungkin beda-beda. Kayak kapan hari aku juga sempat apa ngobrol dengan salah satu ya mungkin Mas Amron bisa lihat di IG live saya, salah satu Hmm. teman yang bisnisnya fashion apparel untuk hijab gitu ya. Sempat waktu itu juga ada pertanyaan yang umum biasanya ditanyain orang gitu kan. Kenapa Hmm. tidak jualan lewat e-commerce atau marketplace? Karena kalau dia sih berbicaranya lebih karena dia mau kuatin brandnya gitu Mas. Mungkin beda-beda Hmm. kali ya tergantung produk kategori. Itu relevansinya gimana kalau menurut Mas Amron? Jadi dia nggak mau ngandalin marketplace, jadi dia ngandalin penjualan lewat websitenya dia, ordernya kayak gitu-gitu. Uh, kita nggak bisa komen ke metode mereka, mungkin begitu behaviornya market mereka kan ya. Cuma kalau Hmm. dari kita sendiri itu uh, kita build stories itu melalui platform-platform yang memang didesain untuk connecting people kan, kayak Hmm. apa namanya, Facebook, Twitter, Hmm. sama Hmm. Instagram, atau sekarang tuh yang lagi rame TikTok. Hmm. Cuma kalau masalah jualan, kita kenapa lebih prefer apa namanya si Tokopedia, Shopee yang marketplace? Karena dari sisi customer mereka paling nyaman sebenarnya belanja di situ. Karena Hmm. satu Aman nggak ya, ribet, lebih aman ya. iya. Nggak berasa Dua lebih aman. aman juga, kita ya mereka nggak perlu khawatir kalau kita bakal apa mencuri duit mereka terus nggak ngirim-ngirim produknya kan. Hmm. Karena itu udah dijamin nama toko apa platformnya sendiri. Jadi dari apa namanya, dan dari sisi operasi kita lebih gampang juga, kita nggak perlu capek-capek build web apa sistem website yang ribet-ribet. Hmm. At least not now gitu kan, belum saatnya gitu dari sisi kita. Jadi kita memang sangat berprinsip clean sih, kita sangat, kita bisa mungkin gimana mendeliver value kita, apa terus mau mempermudah customer kita tapi tanpa harus invest yang terlalu apa gimana gimana banget di depan. Hmm. Oke. Nggak berasa udah hampir setengah jam. Mas Amron, saya ingin belajar sedikit touch ini aja, Mas. Agak teknikal, Mas Amron, yang tadi aku mau bahas. Iya. Ini maksudnya yang ini aku pelajarin juga. Ini maksudnya yang menarik ini apa sih, Mas? Cerita tentang yang delta formulation. Oh, ini sorry, ini chartnya aku mesti tadi kecilin. Nah, ini ada Oh, hard notes, middle. Itu apa sih, Mas? Kalau di perfume. oke. Jadi sebenarnya kalau perfume itu yang paling tinggi sebenarnya namanya fine fragrance ya. Jadi wewangian itu yang paling tinggi grade itu namanya fine fragrance. Nah, salah satu karakteristik dari fine fragrance ini, dia punya apa? Scent yang dinamis. Hmm. Maksudnya dinamis seperti apa? Kita cium, kita semprot, terus kita cium 10 menit lagi, terus kita cium 15 menit lagi, terus kita cium 30 menit lagi, dia bakal ada slight difference. Dia Hmm. bakal slight difference. Jadi memang dinamik. Nah, dinamikanya ini biasanya digambarkan melalui piramid, scent piramid. Jadi apa piramida wanginya. Nah, yang Hmm. paling pertama itu namanya tuh apa namanya? Top notes. Top notes, oke. Baru yang kedua middle notes, baru yang terakhir tuh bottom notes. Nah, top notes ini adalah wangi yang pertama kali kita cium. Jadi ketika kita semprot, itu yang pertama kali kita cium. Hmm. Nah, terus kita tunggu 15 menit, 20 menit, kita cium lagi, itu wanginya bakal berubah sedikit. Nah, itu
bakal yang bagiannya udah boleh di middle notes. Terus yang terakhir mungkin setelah setengah jam atau 40 menit kita cium lagi, wanginya bakal berubah sedikit juga. Nah, itu yang bakal linger paling lama. Itu yang namanya bottom notes. Hmm, Itu yang bisa sampai kalau fine fragrance yang EDP ke extract itu tuh udah bisa 6 jam 8 jam kali middle notes-nya apa oke. bottom notes-nya tercium. Itu sih. Itu Itu apa kalau namanya? bottom note-nya itu Basicnya. bisa bisa yang lama banget itu lebih karena chemical atau memang lebih dari situnya sih, Mas? Dari Jadi memang racikannya. kan banyak ini kan notes-notes-nya dari ekstrak-ekstrak pewangian gitu kan ya. Hmm. Jadi ekstrak-ekstrak ini nggak semua punya stability yang sama. Jadi ada yang volatil banget. Volatil itu cepat meluruh. Nah, Hmm. biasanya tuh wewangian yang cepat meluruh, yang sangat volatil, itu yang dibikin jadi top notes. Soalnya dia kayak habis 15 menit, 20 menit dia bakal menghilang. Oh, jadi dia di top note-nya. Tuh. Oke, oke. Ya, habis itu ada yang agak lama, bisa sampai setengah jam atau 40 menit bertahan. Nah, itu yang bakal jadi hard notes atau yang kadang dibilang middle notes. Terus ada wewangian yang memang sangat stable dia. Misalnya kayak musk, itu dia super stable. Hmm. Dia bisa tahan lama banget. Nah, itu yang biasanya digunakan menjadi apa namanya bottom notes. I Jadi see, kita I harus see. milih-milih mana wangi yang volatil yang bakal kita gunakan jadi top notes, mana yang nggak terlalu volatil itu yang bakal kita gunakan jadi middle notes, terus mana yang sangat stable itu yang bakal jadi bottom notes. Ini kayak pelajaran kimia, Mas. Iya, yes, bener. Dan ini masa super chemical sih. Jadi Cuma waktu kita chemical, belajar jadi belajar ini kita apa chemistry. akhirnya belajar ini lagi apa nah organik chemical. Mas, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Ada audiens Hmm. ini, ini ya, apa, bentar. Boleh share pada saat awal apa story yang di-create sehingga bisa menarik early adopters, Mas? Oke. Okay. Um, ini dikembali ke jadi aku menjelaskan misi dari human sendiri kali ya. Oh, oke. Uh, jadi gini, kita cerita ke customer nih. Kita kasih masalah, atau kita kasih pertanyaan ke customer. Pertanyaan itu tadi, kenapa parfum itu ada di bawah, yang harganya 30-an ribu, tapi kita, ya tau lah performanya seperti apa, kita semprot setengah jam lagi, hilang. Gitu kan. Hmm. Terus ada parfum yang enak, tapi harganya sejutaan. Itu kan. Nah, terus kita kasih pertanyaan ke apa namanya, ke calon customer. How does this happen? Nah, itu bakal membawa diskusi sampai we create apa namanya satu satu misi, yaitu to revolutionize perfumery industry, to bring Hmm. apa namanya to bring high quality perfume to the mass. Itu yang bakal jadi apa namanya visinya kita sebagai company. Hmm. Jadi dari visinya ini kan kita terjemahin, kita create produk-produk yang memang enak, kompleks, terus apa namanya high quality at reasonable price. Nggak murah, Hmm. ya tapi nggak mahal banget gitu. Maksudnya nggak Hmm. 40-50 ribu juga, tapi nggak sejuta juga. Karena harga Hmm. kalau Hmm. boleh nggak salah harga kita di kisaran 300 ribu. Jadi itu kan bukan harga yang orang perlu nabung berbulan-bulan kan buat bisa beli. Hmm. Ya gitu. Harganya Nah rata-rata berapa, Mas? Berarti di level 300-an ya, Mas? ya level 300-an. Ada yang 290-an, tapi yang ada yang maksimal 350 lah. Belum ada yang di atas 350 ribu Oke. for now. Nah itu dari awal ya yang membawa orang kayaknya apa they legitly know what they're doing gitu. Itu yang bakal ditangkap customer karena kita bisa jelasin kalau perfume sebenarnya nggak doesn't have to be that expensive high quality perfume gitu kan. Jadi Nah itu kalau aku boleh, sorry, terusin dulu, Mas. oh ya itu di awal ya. Nah tapi habis itu di setiap produk kita membawa cerita-cerita yang menarik juga. Setiap produk they have their own stories. Jadi kalau Hmm. kita sebagai company itu adalah story-nya, kalau nanti produk-produk yang kita bakal punya beberapa apa story-story yang berbeda lagi. Nah, Hmm. to keep people engaged gitu dan apa namanya membuat mereka lebih bisa appreciate sama ini produk gitu sih. Mas, Marlon, kalau create story itu kan juga makan lumayan memeras otak banyak gitu ya.
Iya benar. mengisi one itu kreativitinya orang ya. Itu dari Iya. yang create story itu dari tiga core timnya co-founder atau memang ada Mas udah hire tim creativity sendiri yang untuk create yang mungkin skillnya lebih ke apa communication kayak PR gitu ya. Atau memang dari Hmm, Mas Amron and tim yang core ya yang create story gitu. at least sampai sekarang itu masih kita bertiga. Jadi memang Oh, oke. Rizky itu memang apa namanya core capability itu di branding marketing, Hmm. dan kita berdua itu sama-sama orang yang suka bercerita. We like good stories, we like beautifully written stories. Jadi kayak kadang tuh kalau lagi apa namanya malam nih misalnya habis pulang kerja, kita pasti ngobrol tentang cerita apa yang bisa kita bawa ke depan, campaign apa yang bakal kita obrolin. So uh, ya emang gitu sih. Jadi kita berdua memang orangnya suka nonton nonton series, Sebenarnya baca unik juga novel-novel ya yang Mas. apa good stories. Iya. Kalau saya Kenapa? ngelihat lihat sekilas mungkin meski saya belum kenal banget sama Mas Amron ya. Hmm. Your apa creativity and seni artnya tuh lebih menekan tapi dulu ngambilnya teknik ya Mas. Karena orang yang suka telling Jadi stories itu biasanya lebih memang banyak lebih otak kanannya yang jalan gitu kan. hmm, tapi mungkin itu juga sih yang bikin unik. Apa ya? Kadang tuh orang yang telling story, they are good at telling stories, tapi kayak mereka tuh kurang kurang get the grip about the technicalities gitu. Mereka nggak terlalu dapat teknikalnya dunia nyata seperti apa. Mereka sangat menggunakan Hmm, imajinasi. Sedangkan kita tuh hmm, memang backgroundnya dari engineering. Jadi oke. kita memang udah kayak punya apa ya, udah punya prinsip. Kita boleh bercerita, kita boleh bombastis, tapi we can never lie. Karena Kita tahu nggak boleh tekniknya, ya, ya, ya. iya. Jadi kayak misalnya kita bakal menggunakan marketing yang pakai zodiak, no, we will never do that. Oke, Eh, zodiak apa itu gitu kan? Masih dari siap, siap. sisi kitanya ya, maksudnya kan soalnya dari sisi kalau kita lihat dari scientific point of view, there's no such thing sebenarnya. Hmm, Jadi kita nggak bakal bercerita apa hal-hal yang kita sendiri nggak percaya gitu oke. sih. Jadi apa namanya background kita yang engineering itu ngasih point of view yang sangat sangat membantu kita dalam bercerita sih. Jadi nggak bisa didismiss juga sebenarnya. Ada yang bertanya, menarik nih Mas. Kenapa Hmm. sih parfum pria itu tidak ada wangi buah atau bunga? Atau bunga. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita di parfum itu nggak ada kenal parfum pria, parfum wanita gitu. Misalnya kayak apa namanya ada satu brand dia menggunakan Puom sama Pufem. Puom itu berarti buat cowok, Pufem itu buat cewek. Hmm, Om cowok, Fem cewek kan. Tapi there's no such thing actually. Yang ada itu sebenarnya karakternya si Wawangin itu sendiri. Apakah dia cenderung feminim, apakah dia cenderung maskulin. hmm. Jadi kalau kamu pria, tapi kamu suka wangian feminin ya nggak masalah, ya Ya, udah nggak pilih aja. masalah sebenarnya, Atau pilih kamu aja gitu. iya atau kamu apa namanya perempuan tapi suka wangian yang Maskulin. maskulin, ya beli aja. Cuma memang udah ada social construct lagi masalah wangi itu sesuatu yang personal, subjektif. Nggak ada wangi Hmm, yang apa enak buat semua orang, nggak ada wangi yang nggak enak buat semua orang juga. Dan hmm, demikian hmm. juga dengan apanya stereotip yang ada. Jadi kayak udah stereotipnya itu kalau wangi buah apa wangi buah-buahan itu sama wangi apa namanya bunga-bunga itu adalah untuk perempuan, wangian yang feminin bilang. Hmm, hmm. Tapi ya Ada, kita make it clear kok selalu kalau kamu perempuan suka wangi maskulin ya go ahead, nggak ada masalah sama sekali. ya mungkin karena kalau zaman dulu itu kan orang, mungkin zaman sekarang kalau aku perhatiin juga orang lebih cenderung cuek dan lebih berani untuk berekspresi ya. Kalau zaman dulu kan orang Hmm. selalu diasosiasikan kalau cowok pakai bau yang feminim kan dianggapnya diasosiasikan Iya, tidak iya lurus kan, gitu kan, iya. Tidak atau lurus benar. bengkok gitu kan. Iya, Tapi ya mungkin iya. zaman sekarang ya just be yourself aja gitu kan. Iya, dan kalau kamu memang nggak strict ya dan so what, ya udah Iya, that's yours. zaman Apa ya, that's your itu adalah kepribadian kamu kan. Dan sekarang tuh orang apa at least generasi milenial sama generasi zilenial itu udah lebih embrace hal yang seperti itu. Hmm, hmm. Ada pertanyaan dari Yourself. Stefano nih Mas Amron. Wah, Mas Stefano.
Boleh share nggak di awal itu gimana sih cara dapat market engagement-nya untuk pertama kali nyoba trial versionnya tuh? Apakah memang lewat lebih influencer yang lebih efektif atau online advertising? Atau mungkin atau Oh, faktor lain gitu supaya orang benar selain mungkin faktor story tadi ya mungkin Mas Amran cerita di awal. oke. Jadi kayak aku bilang memang story is a good thing, tapi you have to deliver well ya. Kita Hmm. harus approach it dengan benar. Terus satu hal yang kita pelajarin sebenarnya itu kalau pengen jualan, coba mulai dari Twitter. Apa ya? Semua komunitas yang bisa kamu pikirkan ada di dunia ini ada di situ. Mau pecinta benang kayak, mau pecinta gelas kayak, mau pecinta apapun ada di situ. You only have to find one. Dan Hmm. mereka tuh sangat super engaging karena memang ada satu culture di Twitter itu yang orang dan apa namanya suka untuk being anonim ya. Sangat mereka Hmm. tuh kita masih banyak menemukan akun-akun anonim yang kalau kata siapa tuh ya, kalau kita give a man a mask and then they'll show their true self, Hmm. ya kan. Jadi ketika apa mereka dalam being anonim tuh mereka bakal sangat sangat apa namanya sangat jujur being their true self, mereka nggak bakal malu-malu, mereka nggak Hmm. bakal jaim-jaim. Uh, dan makanya kita dekatin dari Twitter dulu. Twitter, kita bercerita di Twitter. Hmm. Terus uh, dan kan habis itu kan kita harus reach more ini kan, reach more audience. Emang salah dua opsinya itu adalah either pakai ads atau influencer. Hmm. Cuma yang kita pelajari, ads itu nggak bakal dipedulin kalau memang orang-orang belum punya trust ke brand itu kan. Misalnya kalau Hmm. tiba-tiba ada satu brand nggak jelas tiba-tiba bikin ads di Twitter atau di Facebook kan, I will ignore it kan Ya, sebenarnya. cenderung ya kita ignore. Nah, iya, jadi kita simpulin kalau yang paling efisien itu menggunakan influencer. Tapi influencernya seperti apa? Pertanyaan lagi. Soalnya kalau Hmm. influencernya juga nggak nyambung atau audiensnya juga nggak bakal ngerti, mereka juga nggak bakal peduli gitu. Apalagi sekarang tuh orang-orang tuh kan udah mulai apa namanya fed up lah sama influencer yang suka ngiklan. Jadi kayak we have Hmm. to find the right of influencer. Nah, kita nyadari sesuatu hal. Kalau kita mau engagementnya tinggi, don't go with apa namanya major influencer, influencer yang followernya jutaan. Don't go with it. Tapi go with micro influencer, influencer yang Hmm. followernya masih 10, 20, 30K. Hmm. Tapi influencer yang beneran didengerin sama followernya, yang Ya, beneran ya, ya. didengerin sama followernya. So kita harus deketin influencer yang seperti ini, make them understand our mission, make them understand our stories. Dan kalau mereka udah ngerti misi dan story kita, mereka bakal deliver itu dengan lebih baik ke customer, ke followernya mereka. Dan itu lebih cepat ininya. Mereka nggak bakal, maksudnya follower kita nggak bakal naik sebanyak itu, tapi orang-orang yang follow kita adalah orang-orang yang bakal langsung engage. Iya, yang engagementnya langsung tinggi ya Mas ya. Iya, benar. Itu sih yang Itu kita mungkin pelajari. mungkin aku boleh share sedikit dulu, tapi emang bener juga sih Mas. Aku dulu juga pernah coba belajar ngobrol sama Unilever ya. Dia juga Hmm. dari survei dia juga kan Unilever ini kan sebenarnya yang lumayan cukup babak belur kena apa the rising small brand gitu ya. Banyak brand-brand Iya. kecil-kecil tumbuh seperti H&M ini karena kan persaingannya udah beda banget gitu ya. Terus waktu itu kan Mm-mm. dia memang tertarik untuk belajar banyak, jadi dia mulai banyak talent pool untuk talent pooler gitu ya anak-anak muda gitu ya. Terus dia cerita juga memang dari influencer itu dia bilang kalau yang sudah jutaan itu udah kayak kehilangan karakteristik gitu kan influencernya Mm-mm. dan nggak efektif. Jadi memang dia fokusnya cari influencer-influencer yang mungkin ada karakternya dan engagementnya yang paling tinggi. Jadi supaya lebih Mm-mm. inline gitu sih. Jadi yang memang ya meskipun 50.000 followers ya nggak apa-apa, 100.000 ya nggak apa-apa, Iya. memang di situ aja. Tapi mengena gitu. Iya, dan sustainable juga. Maksudnya kalau mereka tuh orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang langsung engage, bisa mengerti visi dan cerita kita, most likely mereka bakal jadi early adopters yang menjadi resource yang super valuable buat kita. Mereka bakal Hmm. ngasih, mereka bakal beli produk kita, mereka bakal Hmm. review produk kita, mereka bakal promote brand kita, dan mereka bakal ngasih input yang beneran konstruktif lah ke kita sebagai brand. Apalagi yang Betul. baru-baru, kita masih nyari-nyari jalan. Jadi sangat sustainable lah kalau kita melalui dari situ, daripada kita kayak langsung tiba-tiba ke
apa namanya major influencer yang puluhan juta, tapi orang yang datang itu justru banyak kan nyinyir. Itu sering terjadi loh. Iya, iya, Jadi iya. kayak oh it doesn't give up, apa it doesn't do us any good. Iya, saya dulu juga awal-awalnya juga belum apa-apa ada yang nyinyir Mas, padahal saya cuma mau share berapa sih kira-kira biaya-biaya untuk membesarkan anak-anak. Ya mungkin karena Ah, saya kan beda standar ya, namanya saya pakai standar Jakarta gitu kan. Ada yang nyinyir iya. nggak enak hati loh Mas, saya marah-marah kayak gini. Padahal saya cuma willing untuk share ini loh sekolah anak Share ya. itu berapa 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 berapa. Tapi ada orang aja yang gitu nyinyir. Ya Oke Mas. memang apa namanya cruel world sih kalau kalau apa kalau kita sembarangan main di ini di internet ini. Netizennya Iya. kalau lagi pedes-pedes banget, Hmm. memang harus apa kita manage dengan benar. Mas, kalau mungkin boleh share, ini kan aku yang mau coba nih Mas, yang aku Hmm. order nih. Boleh cerita ini kenapa Oh iya. Farhampton ini paling paling terkenal dan best seller Mas? Ya, Ini best selling teman-teman sih kalau nanti enggak mau ya. pesen juga. Best selling itu best selling sih enggak. Enggak Tapi ya? soalnya kita ada satu produk lagi namanya Orgasm, tapi itu Oh, buat wow. buat buat apa yang wangi yang feminim. Nah, Oke, kalau oke. wangi yang maskulin, memang Varianten yang best selling Hmm. gitu ya. Oke, ceritanya Varianten ini agak personal sih, tapi here it goes. Dulu tuh aku sama Rizky tuh ya dekat lah, we share so many things, we share so many things. Dan satu Hmm. hal yang apa bikin kita beneran dekat bahkan sampai sekarang dan sering kita jadi bahan pembicaraan adalah satu series namanya How I Met Your Mother dulu. How what apa? Sorry? How I Met Your Mother, satu series How I Met Your Mother. Oke. Barney Stinson, ya kalau Hmm. mungkin ada yang tahu ya. Jadi kita beneran apa namanya, kita beneran hmm, sangat engage lah dengan series ini dan kita apa, we shared so many times together diskusi ini bahkan nonton bareng segala macam. Jadi kayak ini sesuatu yang apa beran melekat ke hati kita lah. Terus dan selama kita engage dengan series ini, we stumble upon parfum yang aku bilang tadi, yang apa namanya dari brand apa desainer brand, tapi kita sama bisa dapetin murah. Yang tadi membawa pertanyaan itu di kepala kita kenapa bisa murah. Dan kita sangat suka sama wanginya. Dan kalau kita cium wangi itu, kita benar-benar ingat masa-masa kuliah dulu yang makan nggak makan, terus apa namanya kalau kalau lapar tidur, ya kan. Terus apa Hmm. namanya kita apa yang menjadi milikku adalah milik. Wah, misalnya kalau aku dapat duit, berarti Rizky dapat duit juga. Karena aku pasti Hmm. share ke dia. Atau Rizky dapat duit, aku berarti dapat duit juga karena dia pasti share ke aku. Karena we help each other that way. Terus, tapi si parfum ini tuh somehow di discontinue, Hmm. gitu kan. Terus ya kita selalu cari lagi gimana caranya parfum ini bisa nemu lagi. Terus waktu uh, bulan-bulan 2 kemarin lah, bulan Februari, kita ketemu sama seorang perfumer. Dia beran legitly perfumer. Jadi perfumer itu to give you an idea, di Indonesia itu lebih tinggi persentase menteri di persentase perfumer. Hmm. Jadi perfumer orang Indonesia yang ada di dunia cuma ada 15 orang. Dan dari 15 orang ini cuma 5 orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita cari perfumer di Indonesia yang orang Indonesia cuma ada 5 orang. Dan Wow. kita nemu satu Iya. orang, yang orang Indonesia, dan ternyata dia lulusan terbaik di batch-nya di Prancis, Sipca. Hmm. Nah, terus kita mulai cerita ke dia tentang ada wangian yang kita pengen banget itu bisa hidup lagi, tapi udah didiscontinue. Tapi kan kita nggak punya technical capabilities yang sampai bisa apa namanya breakdown notes-nya kan. Kita Hmm. kasih tahu notes Hmm. segala macam. Kita nggak ada technical capabilities, cuma kita ceritain sensasinya seperti apa kira-kira wangi, apa kita coba deskripsiin wanginya sebisa kita. Terus dia mencoba untuk apa namanya menginterpretasikan itu. Hmm. Terus akhirnya setelah 2 bulan kita akhirnya bisa apa namanya kita akhirnya bisa membuat suatu wangi yang nggak sebenarnya nggak sama tapi has the same karakter dan bisa membawa kita mengingat masa-masa itu jadi apa masa-masa kuliah dulu yang susah itu ya jadi ini kayak Iya. full circle gitu loh full circle gitu kan jadinya apa cerita ini
Tapi Nah, memang ini ya, dan Mas, kalau trennya tuh bernostalgia tuh menjadi tren yang penting banget ya di zaman-zaman sekarang ini. iya, dan kalau ini mau ngasih gambaran juga tuh, sense yang paling cepat untuk ignite memori itu adalah penciuman. Jadi kalau kamu Hmm, pengen mengingat suatu momen, suatu memori itu, hmm. coba cium wangi yang terasosiasi dengan momen itu. Dibandingkan melihat atau mendengar atau meraba, mencium itu lebih cepat membawa kita ke nostalgia gitu sih. Udah, terus kenapa Interesting. namanya Farhampton? Balik ke tadi, Farhampton karena di series ini Farhampton adalah suatu kota di mana semua cerita, semua permasalahan dari series ini terjawab di situ. Jadi full circle-nya dari series itu ada di Farhampton. I see. Sedangkan full circle dari cerita saya dan ceritaku dan Rizky itu ada di Wangian ini. Ya, Oke, oke. it's just match gitu. Kayak kayak musician, Mas. Iya. Kalau saya perhatiin kayak musician ya, tadi bikin produknya dari lebih dari ke info. Ya, jadi lebih lebih ada story yang mengenal langsung ya. Interesting Mm-mm. ini. Nggak berasa nih Mas sudah 50 menit. Wow. Oke. Oh iya Terakhir benar. Mas mungkin Aduh. Mas, Ah, sorry, dua pertanyaan saya terakhir ya. mm-mm. Mungkin boleh share kalau dari HMNS itu profilnya itu lebih banyak kan mana Mas ya penjualannya? Apakah lebih banyak ke cowok atau cewek? Mungkin daerah-daerah mana Mas kalau boleh share yang Oh, banyak peminatnya gitu. kalau dari profil sih expected. Kalau ini memang mostly millennial sama zillennial sih. Kalau dari dari umur 18 Zillennials, ke oke. 34 sih. Ya, 18 ke 34 tahun. Dan as expected juga karena ini kan masih walaupun udah lumayan tapi belum gede-gede banget. Jadi mostly Hmm. orang-orang audiens itu memang mostly early adopters, dan biasanya orang early adopters ini orang-orang yang ada di urban, orang-orang yang di Urban kota. ya, oke. Ya, jadi Hmm. market kita memang sangat gede di daerah Jawa, terus di kota-kota besar juga di luar Indonesia. Uh, ya itu sih mostly emang milenial sama zillennials Kalau yang sama di yang di luar urban. Jawa itu seberapa besar Mas kira-kira? Kecil masih yang marketnya. Oh, lumayan sih kalau daerah Bali. Jadi kalau kemarin aku sempat coba Oh, analisis ya. Bali ya. Memang penjualan penjualan paling gede itu emang di daerah Jakarta. Tapi kan itu Hmm. expected karena memang orang Jakarta jadi banyak banget, ya kan? 8 Hmm. juta ya. Apa yang di Enggak, DKI enggak. Jakarta? Setahu saya 15 sampai 20-an sih. Itu Jabodetabek bukan kali ya. Jabodetabek ya? Ya, ya, Kayaknya Jabodetabek Jabodetabek. gitu. Nah, Nah, ya, kalau Jakarta doang ya 8-10 juta. jadi Jabodetabek itu 15 juta kan, 16 juta. Uh, itu expected kalau penjualan banyak-banyak di sana. Tapi kalau kita kita rata-ratain jumlah penjualan dibagi jumlah penduduk di provinsi, surprisingly Bali sama Jogja yang paling. Hmm. Jadi Oke, emang oke. berarti kita menemukan we get a good foothold di sono. I see. Dan ada beberapa kota besar juga kayak Makassar sama daerah daerah Medan juga lumayan. Nah, sorry, pertanyaan saya lagi Mas, kalau sekarang ini di IMNS, kalau boleh tahu nih Mas, sudah ada investor atau masih sendiri ya Mas, personal? Sebenarnya kita ada investor sih yang kayak angel investor gitu yang memang teman yang mau investnya, tapi lebih kayak sediain fasilitas ke kita. Hmm. Jadi belum belum in a sense kalau orang-orang ngebayangin venture capital gitu belum. Kalau Oh, oke, oke. kalau dari kita tuh masih 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 ada satu orang ini angel investor yang sediain fasilitas-fasilitas Angel buat kita investornya, selama oke, oke. itu sih. Yang yang memang udah ada beberapa tawaran dari VC sama PE juga, Oke, tapi ini mungkin, belum ada yang cocok kali. oke, oke. Tapi open ya Mas ya? Open open aja, misalnya kalau ada yang bisa ngasih, kan jujur kalau soal duit, at least for untuk 6 bulan ke depan, untuk semua rencana scale up kita tuh we can actually manage with our own Hmm. money. Oke, Nah, oke. makanya kalau cuma nawarin duit mungkin kita nggak terlalu perlu kan. Nah, Hmm, hmm. tapi kalau ada yang bisa nawarin yang lebih, entah kayak jalur growth lane yang
yang kita nggak kepikiran selama ini dan lumayan apa namanya butuh investment yang lumayan dan Lebih kita yang nggak sanggup. strategik lah ya sifatnya ya, Iya, lebih daripada strategik duitnya. sifatnya. Nah, daripada cuma nawarin duit. Oke, oke, oke. Karena kita nggak mau juga kan tiba-tiba apa namanya. Karena yang kita tanggap tuh kalau kita udah di PC misalnya, gamenya bakal beda. Gamenya tuh bakal valuasi. Mhm. Yang apa namanya, kadang tuh harus growth at all cost gitu kan. Dan Hmm. itu bukan game yang kita pengen jalanin. Kita sangat menekankan sustainability dan apa namanya engagement ke customer kita. Jadi kalau kalau apa namanya kalau ada visi atau PI yang satu visi sama kita dan bisa menawarkan satu growth lane yang kita nggak kepikiran, dan why not kita join hand gitu bareng. Oke, pertanyaan terakhir nih dari audiens. Ini ada yang Mm-mm. siapa nih Mas Jarot? Kalau orang gaga kayak saya, wangi apa yang cocok? Mungkin gaga ya maskulin kali ya. Tapi ada yang tanya, definisi maskulin itu apa? Ini Mas Jarod Mahardika ya. Oke, orang gagah kayak Mas Jarod itu nggak perlu parfum, orang-orang udah Sorry, senang. putus-putus. Mungkin sinyalnya Halo, agak ini ya. sekarang kedengeran nggak? Halo? Ya, sudah, Oke. sudah, sudah. Eh, Definisi wangi maskulin itu sebenarnya itu hanya konstruksi sosial sih. Konstruksi sosial apa yang Hmm. menurut orang itu wangi? Apa yang menurut orang itu maskulin? Orang jalan tegap itu dibilang gaya yang maskulin. Tapi kan Hmm. sebenarnya nggak bisa dikuantifikasi secara saintifik kenapa itu maskulin kan? Apa sih definisi maskulin Ya. secara saintifik? Ya ada. Jadi kalau ditanya definisi maskulin, ya apa yang menurut konstruksi sosial kita itu maskulin? Itu aja. Gitu. Kayak Hmm. wangi apa namanya woody itu menurut kita adalah wangi cowok, wangi 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 laki, wangi maskulin. Udah. Orang Terus selalu itu diasosiasikan wangi. yang cowok, maco itu selalu maskulin gitu lah ya. Iya, cowok macam maskulin tegap gitu kan. Itu hal Hmm. yang hal yang bisa berkaitan seperti itu dianggap maskulin. Ya udah itu maskulin. Jadi nggak ada definisi yang clear sebenarnya. Oke. Terus buat Mas Jarod yang gagah, apa ya? Uh, Mungkin boleh dicoba nanti kita Mas Jarod pesan sampel dari kita. Langsung bisa di-order nanti Mas Jarot kita. Iya. Oke, udah Oke. ini dibatasin 1 jam kalau pakai ini IG Live Mas. Oh, Thank you banget Mas, sudah oke, oke. 55 menit. Jadi terakhir sebagai penutup Wah, mungkin kira-kira Pak ada pesan-pesan Mas Jarot untuk kalau teman-teman kalau mau untuk start the online business. uh, dari aku ya pesan-pesannya. Hmm. Pertama tuh ya coba cari hal-hal yang kalau dari journey kita coba cari hal-hal yang selama ini orang orang nggak ngeliatin. Misalnya tuh kan kayak orang sekarang tuh kalau mau bangun startup itu startup internet kan. Kayak orang pada ngumpul di Hmm. sana yang pintar-pintar gitu. Kalau sebenarnya kalau kamu bangun bisnis nggak cuma di situ doang daerah. Jadi coba diperluas apa namanya tuh wawasan kalau mencari ide itu jangan cuma di orang-orang yang pergi ke sono, kita ke situ semua. Coba cari hal-hal yang nggak dipikirin orang. Terus memang kalau di masa Jadi pandemi kayak jualan metode penjualan yang paling oke itu ya lewat online. Nah, hmm. masalahnya kita meyakinkan orang lewat online, meyakinkan orang secara langsung itu beda. We have to learn and learn it fast gitu. Hmm. Jadi coba aja Hmm. dulu, langsung terjun, tapi cepat belajar, cepat cepat nangkap informasi, cepat berubah, cepat mentransformasi Agile diri lah ya. supaya orang-orang ya Hmm. agile, supaya orang-orang bisa supaya kita langsung bisa menyesuaikan sama ekspektasi orang, Hmm. customer-customer. Hmm. Jadi, Oke, thank you banget loh Mas okay. Amron. 1 jam, I learn a lot. So kalau saya conclude memang teman-teman, jadi yang penting memang story is very important nowadays karena saya Mm-hmm. juga kasih penutup sebagai pengalaman dari share saya sendiri pribadi. One thing yang saya belajar dari pengalaman pribadi saya, ini saya cukup observer ya, saya observe anak-anak ya, ini salah satu contoh. Mm-hmm. Anak saya itu kalau saya perhatiin, kenapa anak zaman sekarang itu mereka bukan dicari produk mainannya loh yang dia suka, tapi they are Mm-hmm. looking for the experience and story behind the toys. Yep. Karena kenapa seperti itu? Nah ini kan udah mungkin anak saya udah bukan generation C lagi ya, nggak tahu generation apa ya, Alpha ya namanya ya.
Uh, Iya, generasi A ya. Generation Alpha ya. Nah ini karena mereka itu zaman sekarang itu banyak belajar lihat dari YouTube dan dia itu yang dia cari itu ini contoh gampang itu ya kayak mainan anak-anak itu exercise itu kan gila mas dijual mahal banget toys tapi yang dicari Mm, apanya sih the surprise excitement surprise-nya kan. mm. Experience-nya kan. Tapi habis setelah saya perhatiin setelah punya experience-nya engagement how to open satu-satu mainannya terus tapi setelah punya itu 2-3 hari udah kayak lupa. Tapi but they Mm, never forgot the experience, the story behind that. yes. Apalagi zaman sekarang banyak banget influencer lewat YouTube gitu ya. Jadi itu yang mereka cari sih. Jadi ya mungkin memang benar relevansinya, relate-nya ke sana. Oke, semoga jawab banyak Oke, teman-teman. Really appreciate your time, Mas Amron. Nanti aku thank you. lanjut nanti order saya ya, Mas ya. Saya mau cobain. Oke, siap. Thank you, thank Iya, you. lumayan. Have a good weekend.